Shalom semuanya. Mari kita buka Alkitab terlebih dahulu, firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 2, 1 sampai 4. 2 Timotius 2, 1 sampai 4. Saya bacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapakah Timotius ini? Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Petrus. Seseorang yang luar biasa, yang dididik sedemikian rupa untuk menjadi laskar Kristus, untuk menjadi prajurit Kristus. Timotius memiliki ibu yang bernama Yunika. Dia memiliki nenek yang bernama Louis. Dan apa yang dikatakan di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada Timotius, saya percaya Rasul Paulus menulis 2 kali surat kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius. Jadi seseorang jikalau menulis pesan berulang-ulang, artinya ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang penting di balik semuanya itu. Dan Rasul Paulus berkata, aku teringat kepada iman pertamamu yang berasal dari ibumu Yunika dan dari nenekmu Louis. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Generasi muda harus mengenal Kristus secara sungguh-sungguh. Generasi muda harus mengenal Yesus secara pribadi. Supaya kita bisa memperkenalkan kasih Yesus, menanamkan iman kepada generasi selanjutnya. Penting sekali. Ketika kita sebagai orang tua, kita harus belajar menanamkan iman kepada pribadi Kristus Yesus. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah Roh Kudus. Seorang prajurit tidak mementingkan pikiran, keadaannya sendiri. Tetapi perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya masa depan generasi muda sangatlah panjang. Tetapi apakah Anda tahu 5 tahun kemudian terjadi apa di dalam kehidupan Anda? Pandemi selama 2 tahun tidak ada yang bisa prediksi. Tetapi tiba-tiba pandemi itu datang dan memisahkan anak dengan orang tuanya. Pada waktu varian Delta begitu banyak yang meninggal dunia. Orang antri oksigen seperti mengantri sembako murah. Mereka berani mengantri sampai berjam-jam untuk mendapatkan oksigen. Suasana kacau di mana-mana. Rumah sakit penuh. Anda punya asuransi yang terbaik, tidak bisa menjamin kehidupan Anda. Karena apa? Karena rumah sakit pada waktu itu sangat penuh dan tidak memungkinkan lagi menerima pasien. Lalu apakah Anda akan tahu beberapa bulan lagi akan terjadi apa? Apakah virus bertambah jinak atau tidak? Saya berdoa badai cepat berlalu. Supaya kita bisa ke kehidupan yang normal seperti semula. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita semua. Tetapi siapa yang bisa memprediksi? Negara China yang berbulan-bulan mereka melakukan strategi zero COVID. Akhirnya kebobolan juga.
Mereka sekarang mau tidak mau menghadapi gelombang COVID yang sangat besar. Negara Hong Kong, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi jikalau kita memiliki Kristus, kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Hai anak-anak muda, ketika engkau mengikuti jalan Tuhan, engkau tidak harus disukai banyak orang. Anda bisa dibenci karena kebenaran. Lebih baik kita dibenci, tapi kita tidak berbuat dosa. Tetapi karakter kita dan sikap kita terhadap Tuhan yang membuat orang lain membenci kita suka-suka amat, peduli amat. Karena bagi kita Kristus lebih daripada cukup. Apakah Anda tahu 10 tahun lagi akan terjadi apa? Apakah Anda tahu 20 tahun lagi terjadi apa? Bumi sedang di dalam bahaya yang sangat mengerikan. Ketika para ahli meneliti kondisi bumi yang sudah sangat tua, mereka begitu banyak menemukan lubang-lubang di atmosfer. Dan akibatnya apa? Iklim ekstrim yang mungkin tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Mungkin adik-adik, anak-anak muda akan menghadapi di mana Indonesia hujan es. Senang, aku suka es. Tapi esnya segede balok-balok seperti ini. Indonesia mungkin akan mengalami musim-musim yang akan ekstrim. Para ahli berkata bahwa Pulau Jawa kemungkinan juga akan tenggelam beberapa persen. Karena apa? Karena pencairan es di kutub. Itu adalah fakta. Tetapi kita merasa itu seakan-akan terjadi hanya di handphone. Karena kita melihat berita-berita hanya di handphone. Tapi ketahuilah, masa-masa sukar, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Akan ada masanya orang bekerja untuk kehidupan satu hari saja. Ada masanya di mana orang akan saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Akan ada masanya di mana engkau akan dihadapkan kepada saksi-saksi dusta untuk mencelakakan hidupmu. Tetapi adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Chiefers Army, first and forever. Artinya apa? Tuhan rindu kita semua menjadi seperti Timotius di akhir zaman. Karena seorang prajurit tidak mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi berlari kepada tujuan Tuhan. Tuhan rindu masa depan kalian di tangannya. Tuhan rindu mengubah kutuk-kutuk di generasi sebelumnya menjadi berkat-berkat yang tidak ternilai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami di dalam sebuah situasi keluarga yang sangat tidak menyenangkan? Anda merasa kekristenan kok seperti itu, tidak ada damai sejahtera. Mungkin nenekmu orang percaya, tetapi dia belum berubah oleh karena kasih Kristus. Mungkin orang tuamu adalah orang tua yang luar biasa. Tapi sebagian ada orang tua yang walaupun mengenakan label kekristenan, mereka belum kenal dengan pribadi dari Yesus Kristus. Sehingga seorang yang tidak pernah mengenal pribadi dari Kristus Yesus, dia tidak akan mengalami perubahan. Dan orang Kristen yang tidak akan mengalami perubahan, dia akan mati dan lumpuh. Karena kekristenan adalah kekristenan yang dunamos. Dunamos itu adalah kuasa dari Tuhan. Kalau kekristenan berhenti pada satu titik, maka itu bukan kekristenan lagi. Tapi kekristenan itu bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Bergerak di dalam kuasa Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, di akhir zaman, Tuhan mengumpulkan pasukan-pasukan yang bukan seremonial saja,
Tetapi Tuhan rindu mengumpulkan pasukan-pasukan di akhir zaman untuk menghadapi masa-masa yang sangat sukar di akhir zaman. Akan ada waktunya engkau akan memilih untuk mengikut Yesus atau mengikut dunia ini. Akan ada waktunya engkau akan memilih mengikut orang yang paling kau cintai atau tetap mengikut Yesus. Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan Anda tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan. Saya melayani gratis tanpa bayar di pendidikan. Saya melayani gratis tanpa bayar di pelayanan kesembuhan. Saya melayani gratis tanpa dibayar di banyak berbagai macam pelayanan. Karena saya tahu di balik pelayanan-pelayanan itu ada upah kekal yang kelak akan menanti saya. Ada upah yang Tuhan sedang sediakan. Dan itu dibanding emas, perak, permata yang ada di muka bumi tidak ada artinya. Tapi bagaimana kita harus bersikap di akhir zaman ini? Berlakulah seperti seorang tentara. Yang pertama, seorang tentara Kristus tidak memusingkan kehidupan pribadinya. Yang kedua, tentara Kristus siap mengalami penganiayaan. Timotius, walaupun ditekan luar biasa. Anda bisa baca surat-surat Rasul Paulus kepada Timotius. Aku tahu engkau difitnah, diperlakukan tidak adil. Tetapi Timotius tetap mempertahankan imannya. Dan dia menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, seorang tentara Kristus yang memiliki fokus ke depan. Saya percaya Tuhan mau mengutus kita di dunia kerja, di semua dunia yang Tuhan akan utus sebagai misionaris-misionarisnya Kristus. Di gereja, semua orang berlaku seperti malaikat. Belasan tahun yang lalu, saya pelayanan di kesembuhan. Begitu banyak orang dipulihkan. Yang mati bangkit kembali. Yang mata buta melihat. Yang tuli mendengar. Tetapi orang mencari saya. Dan saya suka dicari orang. Dan Tuhan berkata, kau sombong. Kau sudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Berhenti melayaniku. Sejak saat itu saya berkata, Tuhan, saya minta maaf. Saya sudah sombong di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau yang Engkau cinta. Saya tidak mau yang lain yang tidak Engkau sukai. Belajar rendah hati. Melayani dari bawah. Apapun pelayanan, saya layani. Mungkin orang tidak tahu saya seorang hamba Tuhan. Tidak peduli. Karena dari sana saya tahu kebutuhan orang. Dan saya bisa berdoa buat orang itu. Dan begitu banyak orang datang ke gereja. Menjadi malaikat-malaikat terang. Tetapi keluar dari gereja. Mereka menjadi iblis-iblis yang luar biasa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ikut KKR demi KKR. Mereka maju paling depan, menangis. Air mata keluar. Tetapi tidak pernah berubah. Berubahnya paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kenapa? Karena belum berjumpa dengan Kristus Yesus. Karena yang mampu mengubahkan kita bukan hamba Tuhan. Yang mengubahkan kita adalah Kristus. Yang mengubahkan kita bukan orang tua kita. Yang mengubahkan Kristus. Oleh karena itu, seorang prajurit matanya harus senantiasa tertuju kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan, sumber segala hikmat akan mencukupi keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan, kemuliaan hikmatnya. Saya tidak dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya. No, keluarga cenderung menengah ke bawah, lumayan. Saya kuliah di sebuah kampus dengan iman dari ibu saya, iman dari ayah saya. Karena gaji dari ayah saya tidak mencukupi untuk saya berkuliah di sebuah kampus yang berhuruf depan U. Cukup besar
cukup mahal pada waktu itu. Tetapi iman daripada orang tua saya salut. Dia berkata, aku punya masa sekarang yang kacau. Ekonomi kacau. Aku akan lakukan apapun untuk anakku ini. Anakku yang paling ganteng versi ibu saya. Versi ibu saya, versi orang lain belum tentu. Dan dia berkata, pergi ke sana. Seringkali saya tidak terima bulanan karena saya kasihan dengan orang tua saya. Saya harus bekerja menjadi driver angkutan umum. Saya harus bekerja menjadi koki. Saya harus bekerja jadi tukang bersih, cuci piring. Gengsi saya dihancurkan sama Tuhan. Karena di waktu SMA, masa saya pengenalan jati diri, saya selalu bangga-banggain dengan teman saya. Papamu kerja apa? Wes pokoknya kerja di pabrik yang sangat besar. Wih dahsyat, keren. Karena saya malu. Mamamu kerja apa? Luar biasa mama saya. Ekspor, impor. Lalu kamu berarti kok naik nggak pakai mobil ke sekolah? Ya saya bilang sama teman saya, mobil banyak di rumah. Tapi saya membudayakan pola hidup sehat dengan jalan kaki. Bisa-bisanya saya. Saya malu sekali. Pernah satu kali, teman-teman biasanya di SMA kelas 2, SMA kelas 3, kita ada pergi ke luar kota. Anak pandemi nggak akan kenal itu, gitu ya. Seperti anak di zaman pandemi akan susah pergi keluar kota. Buru-buru keluar kota. Nanti hidung Anda akan berdarah. Tapi puji Tuhan ya, sekarang sudah tidak perlu sogrok-sogrok hidung lagi kalau pergi keluar kota. Ya kan? Ke kota A dicocol hidungnya, ke kota B dicocol hidungnya, ke kota C dicocol telinganya, ke kota D dicocol. Aduh, nanti berdarah semua. Tapi pada waktu itu saya terpaksa menguras uang tabungan saya demi gengsi. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman tahu saya ini orang punya. Tapi satu ketika ada sebuah berita yang tidak menyenangkan. Perekonomian keluarga saya yang tadinya sudah tidak baik, bertambah tidak baik. Ibu saya mama mau jadi TKW. TKW itu apa? Pergi ke Taiwan, mau kerja. Kamu di sini ya. Saya pantang menangis. Tapi hati saya hancur. Saya bilang sama Tuhan, ikut Yesus kok gini amat sih Tuhan? Saya selalu ranking di SMP Tuhan. Saya nggak pernah nyontek Tuhan. Saya nggak pernah nyontek. Di SMA Tuhan, ya nggak buruk-buruk amat lah Tuhan. 5 besar, 10 besar lah Tuhan. Saya nggak pernah nyontek, ngintip pernah beberapa kali. Saya nggak pernah. Tetapi Tuhan, saya betul-betul kok gini amat ikut Tuhan ya. Kok begini amat ya ikut Yesus ya. Tapi Tuhan berkata, aku akan proses engkau sebagai seorang tentaraku. Dan Tuhan proses saya. Anda tahu apa yang Tuhan lakukan? Semua kesombongan saya dilucuti. Saya masuk di perguruan tinggi, ada teman-teman. Mobilmu mana? Saya bilang nggak ada, saya nggak punya mobil. Saya punya mobil, beli dengan saya jernih payah saya jelek sekali. Itu tahun 70-an lah mobilnya. Betapa bututnya mobil itu dikendarai di era 90 lebih. Jadi kalau ada persekutuan doa, mobil saya parkirkan paling ujung sana. Supaya orang tidak tahu. Saya malu sekali. Tapi Tuhan proses. Saya nggak ada uang. Orang tua saya nggak ada uang. Saya punya keahlian. Yaitu memasak. Saya masak. Saya tawarkan ke kos demi kos. Saya bilang masa depan saya suram Tuhan. Kelihatannya gak bakal dapat jodoh deh Tuhan. Kelihatannya gini. Suram sekali. Saya ketuk pintu demi pintu. Saya kawarin yang namanya catering. Mau makan ini? Ya, kebetulan yang terima adalah seseorang yang saya taksir. Aduh.
Nawarin apa? Nggak jadi wes, nggak jadi. Gitu ya, nggak apa-apa. Ini saya cuma disuruh orang kok gitu ya. Saya disuruh orang aja. Wes ambil. Disuruh orang. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Proses iman saya. Satu kali saya nggak punya uang apapun di kantong. Sementara rumah saya masih ikut nenek saya di daerah Jembatan Merah. Saya punya uang 500 perak waktu itu. 500 perak bisa buat apa sih? Gak bisa dibuat apa-apa. Paling dibuat seperti ini di sebuah minimarket. Maaf, boleh gak saya donasikan? Paling seperti itu. Uang 500 perak gak bisa dibuat apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Saya bilang sama Tuhan, saya mau tetap ikut Yesus. Teman-teman saya menawarkan saya untuk berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan. Tetapi saya ditanamkan dengan baik nilai-nilai oleh ibu saya. Walaupun ibu saya punya banyak kelemahan, tapi saya sering kali melihat dia berdoa dengan bercucuran air mata untuk saya. Apa yang terjadi? Saya jalan kaki dari universitas yang depannya ke Kertajaya. Itu jaraknya 6 kilometer. Jalan kaki saya jadi kuat luar biasa. Karena apa? Karena untuk angkutan umum saya harus oper 3 kali waktu itu. Saya tidak punya uang. Sayang, saya harus jalan dan saya ingat persis di daerah pertikungan Kertajaya. Saya menyetop dengan sudah sangat letih, sangat capek. Tapi satu hari saya berkata, saya cuma menyanyi. Saya dulu berasal dari keluarga dididik secara reform. Dan ketika saya dididik, saya merasakan iman yang luar biasa. Walaupun sekarang kami gerejanya beraliran Pantekosta karismatik. It's okay, Tuhan tidak pandang dari gereja yang mana. Yang penting Yesusnya sama, bukan Yesus dari anta berantah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan latih saya. Di saat kaki saya sakit sekali waktu itu. Karena saya harus praktikum dan saya harus jalan 6 kilo, sakit sekali. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah capek, saya sakit Tuhan. Tiba-tiba ada teman saya mengantarkan saya. Dia melihat saya, temanku mau nonot. Saya ini orangnya suka jaim. Enggak. Ditawari, mau nonot. Enggak. Tapi suara Roh Kudus jelas sekali, kamu menolak 3 kali kamu jalan kaki. Iya wis, saya mau nunut. Dan akhirnya apa? Saya diantarkan sampai dengan tujuan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, oh Roh Kudus, saya punya driver pribadi hari ini. Haleluya. Beserta dengan mobilnya, beserta dengan bensinnya. Dan sejak saat itu, saya sering kali mengalami pertolongan tidak terduga. Saat waktu di kos, teman saya itu rindu sekali. Saya ini suka makan makanan penyet. Siapa yang suka makan penyet? Angkat tangan. Oh, enggak ada yang suka ya? Enggak ada yang suka atau pura-pura enggak suka. Oh, ini anak zaman now, sukanya sesuatu yang fast food ya. Anak zaman agak dulu ya, mungkin yang sudah mahasiswa. Anda suka dengan sambal-sambalan? Oh, saya suka sekali. Apalagi kalau bebek, waduh, iman saya bisa tergoda. Bebek dan es teh, iman saya pasti tergoda. Saya bilang sama Tuhan, di saat antikristus datang, jangan cobai saya dengan 2 itu Tuhan, saya nggak bisa. Hati saya lemah Tuhan. Engkau boleh kirimkan apapun, tapi saya hati lemah itu di sana Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, saya pingin bebek. Tapi saya lihat uang tinggal 1.000. Kapten Patimura. Haleluya. Tentara Tuhan. Haleluya. Dan saya berdoa sama Tuhan. Teman saya beli bebek. Tidak bagi-bagi. Belinya jumbo. Aromanya semerbak kemana-mana.
Hati saya sudah mulai berdebar, Tuhan. Tuhan, saya juga pingin. Tolong tawari saya dong Tuhan, saya pasti mau Tuhan. Saya tawari, tapi teman saya yang punya berkat melimpah di perut itu tidak menawari saya. Tapi ketika detik dia hendak makan, dia sakit perut beberapa kali. Dia pergi ke belakang, mau menyentuh. Pergi ke belakang, mau menyentuh. Tapi puji Tuhannya ya, tangannya nggak sempat menyentuh bebeknya. Kan bayangkan ke belakang terus sentuh, ke belakang terus sentuh. Kan kacau kan nanti gitu ya, aromanya kan aduh nano-nano nanti gitu ya. Nah oleh karena itu, saya berdoa. Saya berdoa Tuhan sembuhkan teman saya. Saya tulus. Saya berkata, wih rasain Tuhan, rasain biar gak dapat bebek. Akhirnya dia perutnya sakit. Pergi ke belakang sampai beberapa kali. Dia bilang panggil saya. Tolong mau gak bebek ini? Haleluya. Mau gak bebek ini? Tapi tampang saya cool. Tampang saya cool aja. Luar biasa haleluya. Tapi ketika teman saya berkata, daripada mubazir loh. Oh gitu ya. Ya udah saya bantu kamu ya. Saya orangnya cool aja kok. Saya bantu kamu. Tapi ketika makan gitu ya. Hati saya menyanyi, haleluya, 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 puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan sering-sering aja sakit perut Tuhan, dia Tuhan. Tapi gak boleh kan seperti itu. Ya, saya selalu dicukupi kebutuhannya sama Tuhan. Ada catering, teman saya tiba-tiba pulang kampung. Dia berkata, saya SMS, zaman itu gak ada WA, SMS, telepon 3 detikan supaya gak bayar. Halo, ya, cateringmu, iya, gitu ya seperti itu. Makan aja, amin, amin. Pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi center hidup kita, dia gak akan pernah melupakan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya bukan dari keluarga yang harmonis banget, enggak. Papa mama saya saling mencintai. Cuma suka berdiskusi secara keras-keras. Ini saya bahasakan ya. Berdiskusi secara keras-keras dan hampir terjadi tiap malam. Apapun didiskusikan. Piring didiskusikan. Warna salah pilih didiskusikan, sendok kurang besar didiskusikan, ya kan? Piring berbau sabun didiskusikan. Luar biasa. Oleh karena itu anaknya sekarang gelar lengkap saya Dr. Daniel Hadi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Magister Pendidikan, Magister Teologia. Dan saya mau mengambil satu Magister lagi. Magister apa? Gak boleh tahu, rahasia. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja secara dahsyat. Kalau Anda tahu latar belakang keluarga saya. Aduh, gak nyangka saya bisa dipakai Tuhan. Gak nyangka. Tetapi saya tahu persis. Ibu saya sudah menanamkan nilai-nilai yang luar biasa. Dia menanamkan Kristus adalah center di dalam kehidupan saya. Jadi saya adalah kristosentris. Saya tahu walaupun saya punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Tidak akan menggantikan kedudukan Bible, sola scriptura. Sebagai sumber pengetahuan yang paling tinggi. Karena dia adalah the word of God, kata-kata dari Tuhan sendiri. Adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya tahu persis, segala waktu ada masa dan waktunya. Tapi siapkah Anda saat hari-hari kedatangan Tuhan ke depan itu nyata dan menjumpai Anda? Sudah siapkah Anda? Tuhan rindu kita dipakai di semua aspek kehidupan.
Dia rindu kita dipakai di dunia kerja. Dia rindu kita dipakai di tempat pendidikan. Dia rindu memakai kita di semua tempat untuk menceritakan kemurahan kasih Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, tidak ada sesuatu yang sia-sia di muka bumi ini. Saya dididik dengan keras, itu tidak sia-sia ternyata. Saya mempertahankan hidup bersih, ternyata itu tidak pernah sia-sia. Karena Roma 8:28 berbicara bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia, yang seturut dengan rencana Tuhan. Saya percaya, saya dipanggil seturut dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu Allah ikut bekerja di dalamnya. Artinya apa? Saya harus bertindak dengan iman. Allah ada di dalam setiap tindakan iman saya. Siapa yang mau menjadi history maker? Saya mengubah sejarah kelam keluarga saya. Saya menjadi history maker untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan tidak bisa. Siapa di antara saudara-saudari yang mau berkata, aku mau jadi history maker buat bangsa ini. Aku mau jadi history maker buat keluargaku. Aku mau menjadi history maker buat sekolahku. Aku mau menjadi history maker buat kampusku. Aku mau menjadi history maker buat dunia kerja. Karena apa? Karena aku rindu menyatakan kemuliaan Tuhan di semua tempat, dimanapun itu berada. Aku rindu menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena hidupku sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Darahnya sudah mengalir untuk pengampunan dosa-dosaku. Aku ini sudah menjadi milik Tuhan. Aku ini kepunyaan Tuhan. Dan aku tidak mungkin lepas dari kasih dan pandangan mata Tuhan. Adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di akhir zaman Tuhan rindu Anda menjadi J-Army-nya Tuhan. Yang pertama di garis depan. Dan yang selalu bersama-sama. Yang selalu setia sampai forever and ever. Karena Tuhan mau membangkitkan sebuah gelombang anak-anak muda di akhir zaman ini untuk menjadi next generation, untuk memegang tongkat estafet yang kau bisa berkata kepada papa mamamu, papa mama, hidupmu susah, tapi aku ikut Yesus. Hidupmu yang susah akan diubah oleh Tuhan. Karena Yesus yang aku kenal terlalu mampu mengubah air mata menjadi tari-tarian. Yesusku yang aku kenal terlalu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat-berkat yang tidak berkesudahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kita yang mau berkata, Tuhan, aku mau jadi history makermu. Angkat tangan. Serius, gak usah lihat kiri kanan. Angkat tangan, gak usah malu-malu. Yang malu berarti belum mandi. Siapa yang belum mandi angkat tangan? Tidak ada. Siapa yang sudah mandi angkat tangan? Berarti Anda yang tiri tadi tidak mengangkat tangan dan selalu turun tangan terus. Anda tidak pernah mandi atau gimana sih? Siapa yang rindu mau jadi history maker? Aku gak mau jadi history maker, aku mau rindu jadi trouble maker aja kok. Karena trouble maker is fun gitu ya, seperti itu. Saya rindu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Enggak. Tuhan mau pakai engkau menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Tuhan engkau mau memakai engkau menjadi history maker di keluargamu, di dunia kerja. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pemikiranmu. Dulu saya berpikir, kuliah, ya sudah. Saya kerja, ya sudah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya diizinkan Tuhan memiliki 3 perusahaan kecil. Dulu, sekarang hidup saya total buat Tuhan. Dari perusahaan kecil itu, saya sanggup
membelikan orang tua saya rumah, dan membantu adik saya membeli rumah. History maker. Kamu gak akan pernah tahu. Tapi di saat saya puncak-puncaknya belasan tahun yang lalu Tuhan berkata, berikan hidupmu untuk aku. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan di saat saya sudah makmur, Engkau panggil saya nanti seperti masa perguruan tinggi lagi gimana? Tapi saya tahu, saya tidak perlu menyesal ikut Tuhan Yesus. Karena pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari di masa mudamu, kenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena apa? Karena di dalam Dia ada kepenuhan Tuhan. Di dalam Kristus ada kuasa Tuhan. Di dalam Kristus adalah kepenuhan dari surga dan bumi. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama selain nama Yesus yang mampu membuatmu memperoleh hidup yang kekal. Keluargamu dalam perjalanan menuju ke surga kalau sudah mengenal Yesus. Tetapi keluargamu sedang di dalam perjalanan menuju sebuah negeri yang hitam, yang kelam. Yang disebut dengan Hades, yang disebut dengan hell. Karena mereka yang tidak mengenal Kristus akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan tidak ada satupun perbuatan baik dan benar di dalam kehidupan kita yang mampu menyelamatkan kita. Yesus sudah menanggungnya di kayu salib buat engkau dan saya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus sudah menanggungnya buat kita semua. Tapi hari ini Tuhan mau kita semua menjadi Jesus Army yang di garis depan. Di setiap kali Tuhan panggil kita, kita selalu berkata, Tuhan, aku ready, aku siap Tuhan. Aku mau tetap hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Dan Engkau akan memerdekakan aku Tuhan. Engkau akan lihat kuasa dari surga mengalir. Satu kali ada seorang lumpuh di depan minimarket. Di dalam nama Yesus berdoa, kamu sembuh. Sembuh. Kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukan karena kuat gagamu, bukan karena kepandaianmu, fasilidamu, enggak. Tetapi karena nama Yesus engkau tinggikan di dalam hidupmu. Jikalau Yesus ditinggikan, maka roh Tuhan, roh kudus akan digenapkan, dicurahkan di dalam hidupmu. Ketika engkau menjadi percaya, engkau sudah memiliki roh kudus. Tetapi apakah Roh Kudus mau bekerja di dalam hidupmu? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang lembut. Dia tidak pernah memaksa engkau. Tetapi ketika engkau berkata, Roh Kudus, aku mau kau pakai untuk menyenangkan hati Bapakku di surga. Aku mau menyenangkan Yesus ya Roh Kudus. Dia akan pakai hidupmu untuk menjadi pengubah sejarah. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kau doakan dia. Banyak generasi Kristen yang apatis di akhir zaman ini. Banyak generasi anak-anak Tuhan yang tidak peduli dengan lingkungan. Pokoknya tahu pergi ke gereja selesai. Ada anak muda. Kuasa dari Tuhan itu dahsyat. Dia akan membuat hidupmu berubah. Dan kau akan sanggup mengubah sekeliling dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Dalam profesi apapun engkau akan mengalirkan kuasa dari Tuhan. Engkau seorang pendidik, engkau akan diurapi Tuhan untuk mendidik anak-anak dengan baik. Engkau seorang pedagang, engkau akan berdagang dengan jujur. Engkau seorang pebisnis, engkau Tuhan akan urapi bisnismu untuk memuridkan banyak orang. Engkau seorang pemilik perusahaan, Tuhan akan kembangkan perusahaanmu.
supaya bisa menjadi the bread giver, pembeli roti bagi banyak orang. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi saya nggak tahu Tuhan Yesus sudah datang atau tidak. Tetapi 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Mungkin kau akan diingatkan Tuhan tentang khotbah hari ini. Dan ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, engkau akan tahu betapa bersyukurnya engkau. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Kau setelah membuat aku hadir di tempat itu. Dan oleh karena itu Tuhan, aku bisa menjadi history maker-Mu. Tuhan rindu pakai generasi muda. Habis-habisan seperti Timotius. Dia bekerja di ladang Tuhan, bukan di gereja, di ladang Tuhan. Di marketplace ikut Paulus. Dia mengalami kelemahan di lambung, asam lambungnya sering naik. Oleh karena itu Paulus menasihati dia, kasih anggur sedikit supaya pencernaanmu baik. Timotius dihadapkan di dalam semua situasi yang sukar. Tetapi Timotius adalah rekan sekerja Tuhan. Dia adalah prajurit Kristus. Dan karena Timotius muda ini dididik dengan luar biasa. Ia memberikan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai Timotius menjadi seorang history maker yang namanya tercatat di dalam firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau panggil engkau menjadi prajurit-prajuritnya malam hari ini. Tuhan mau panggil engkau menjadi history makernya malam hari ini. Apakah engkau mau atau tidak? Hanya engkau dan Tuhan yang meresponnya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita bersama-sama. Jesus, Engkau lihat anak-anak muda di tempat ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Firman-Mu mengandung nilai kebenaran. Dan bukan mengandung nilai kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan, Engkau lihat anak-anak muda di tempat ini. Dengan berbagai macam problematikanya. Ada yang overthinking. Ada yang terlalu logik. Ada yang terlalu disakiti emosinya. Bahkan oleh orang yang dia cintai sendiri. Yang selalu diperlakukan tidak berharga, tidak bernilai. Tuhan tahu semuanya itu. Tapi malam hari ini Roh Kudus bekerja di ruangan ini. Adik-adik yang dicintai Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau berkata tanpa melihat kiri dan kanan, aku mau ikut Yesus. Aku mau menjadi prajuritnya Yesus. Aku mau menjadi history maker. Saya tunggu waktunya Tuhan. Engkau yang mau, angkat tangan kanan. Tinggi-tinggi. Ini adalah keputusanmu pribadi. Bukan keputusan orang lain. Anda sudah cukup usia untuk mengambil keputusan. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. 15 tahun lagi engkau akan mengerti kata-kata saya. 5 tahun lagi engkau akan mengerti kata-kata saya. 10 tahun lagi engkau akan memahaminya. Dan yang mengangkat tangan, bangkit dari tempatmu sekarang. Bangkit. Mengikuti Yesus keputusanku.
Mengikuti Yesus keputusanku. Meninggalkan dunia. Saya tahu ketika Anda mengangkat tangan, sejak saat ini Tuhan akan proses Anda. Dan ambil keputusan lagi sekarang. Mungkin Anda sudah sering kali maju ke depan. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Anda bisa rasakan di hati Anda. Saya minta yang mengangkat tangan, ambil keputusan untuk maju ke depan. Dan saya akan berdoa buat Anda malam hari ini juga. Saya hitung 1 sampai 3. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Ambil keputusan malam hari ini. Saya minta kakak-kakak pembina berdoa buat mereka. Ini generasi muda. Generasi yang dimana Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat buat keluarga mereka. In Jesus name. Aku melihat kemuliaan-Mu turun atas mereka Tuhan. Adik-adik, saudara-saudari, angkat kedua tangan. Ada sebuah pribadi yaitu Roh Kudus yang rindu menuntun engkau malam hari ini. Mungkin kau berkata, Tuhan, pikiranku berkata aku terikat video porno. Tidak. Tuhan lebih sanggup membebaskan engkau. Tuhan, aku seorang gamers. Kamu akan dipakai lewat game-Mu untuk memenangkan banyak orang, kata Tuhan. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Ada Yesus di sini. Ada Yesus di sini. I have decided to follow Jesus. Dan saya akan mendoakan satu persatu di antara adik-adik. I have decided. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau lihat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kakak-kakak pembina, bantu saya berdoa cepat. Sudah didoakan, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. No turning back. Yes. I have decided untuk ikut Yesus. Tuhan, lihat generasi muda ini. Mereka akan dipakai Tuhan mengubah sejarah keluarganya. Mereka akan menjadi anak-anak kebanggaan-Mu, menjadi berkat bagi orang tuanya. Di dalam nama Yesus, tidak ada keraguan untuk itu. Yes, hari ini kita ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Amen. Not turning back. Yes. Roh Kudus katakan ada yang ditolak oleh orang tuanya. Tuhan mau pulihkan Anda, saudari, adik. Tuhan akan pulihkan Anda. Dalam nama Yesus, masa depanmu penuh kemenangan. Mimpi Tuhan akan menjadi mimpimu. Yes, aku ambil keputusan malam hari ini untuk ikut Yesus. Amen, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Sudah didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum, jangan angkat tangan dulu. I have decided. Tuhan, Kau lihat generasi mereka. Segala kutuk Hamba-Mu patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada. Thank you, Jesus. I have decided to follow Jesus. Holy Spirit, so in Jesus' name. Thank you, Jesus. I have decided to follow you, to follow you. Yaranase, Yaranaso, Yaranase, Kawan Tuhan. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Ada saudara-saudari yang Tuhan katakan kau akan dipakai secara hebat di dunia kerja.
Ada yang dipakai Tuhan di dunia penelitian. Lewat penelitianmu, nama Tuhan dipermuliakan. Ada yang dipakai Tuhan menjadi orang yang bergerak di dalam misi Tuhan, di dalam nama Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Kirana soka. Salib di depan. Salib di depan, dunia di belakang. In Jesus' name. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Siapa yang mau? Adik-adik, saya tantang ketiga kalinya. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku tahu aku sudah jauh darimu. Atau mungkin ada adik-adik yang belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang mau angkat kedua tanganmu, saya akan tuntun di dalam doa. Tuhan, ikuti kata-kata saya. Tuhan, kami sudah jauh dari Engkau. Kami mau melakukan yang menjadi mimpi-Mu, Tuhan. Kami menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi pemimpin kami di dalam semua kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami menjadi prajurit Kristus yang menjadi berkat dan terang di tengah kegelapan dunia. Kristus, Roh Kudus, Bapa, bertatalah di dalam hatiku. Berkuasalah di dalam hatiku. Dan aku sekarang telah menjadi kepunyaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan yang besar buat Yesus Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau dahsyat turut bekerja, Kau dahsyat turut bekerja. Mari sembah Dia. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Yesus.